favoritnya narasumber hari ini nih, sahabat Sumsel. Tapi sahabat Sumsel bisa request lagu atau kasih pertanyaan juga dengan narasumber yang satu ini. Seperti biasa kita live streaming di aplikasi kita di Radio Sumsel, terus di Instagram kita juga dengan nama yang sama, Radio Sumsel, dan YouTube channel di Radio Sumsel. Langsung aja kali ya, tanpa berlama-lama kali ya, Ivo langsung kenalin narasumber Ivo yang satu ini. Hai Ibu cantik. Hai Ivo. Tapi emang benar Kenangan Manis dari Pamungkas itu lagu favorit Ibu? Bisa. Apa kabar sih Bu? Udah lama loh. Dari semenjak di PPPA kemarin di protokol udah jarang kelihatan, kayaknya udah makin sibuk banget nih. Kalau kesibukan menyesuaikan info. Kalau mau bicara sibuk, sebenarnya lebih sibuk di protokol. Baik. Tapi kalau permasalahan jadinya lebih banyak di dinas PPPA. Gitu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah luar biasa gitu. Tapi Bu, kalau di perbedaannya ya, mungkin boleh dong cerita sedikit kemarin di protokol sama di DPPA tuh apa perbedaan? Yang pasti kalau perbedaan itu di protokol lebih ke jam kerja dan hari kerja, almost 24 hours 7 day a week. Okay. Almost. Kalau di dinas PPA ini bisa dibilang jam kerjanya Senin sampai Jumat 7.30 sampai 16. Tapi terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat, apalagi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tentu saja tetap 24 jam 7 hari 1 minggu. Itu sama aja sih. Sama aja. Tapi mungkin porsi tanggung jawabnya itu lebih gede di DPPA. Pasti. Iya, karena ini menyangkut pemenuhan kebutuhan untuk perempuan dan anak sih. Oke. Dan lebih spesifik. Lebih spesifik, apakah itu lebih kompleks? Iya, Ivo, karena terkait dengan perempuan dan anak ini, permasalahan yang dihadapi bukan saja pemenuhan terhadap hak-hak mereka sebagai perempuan dan anak, tapi juga permasalahan yang timbul terkait kekerasan, pelecehan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Oke, udah mulai berat, tapi saya belum bertanya karena saya belum memperkenalkan nih sahabat Sumsel. Kalian harus tahu ini adalah Ibu Heni Yulianti, PLT Kepala Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan, dan kita bakal bahas hari ini tentang peran Dinas DPPA demi mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Iya, baik. Tema hari ini tuh apakah itu yang digaungkan sama Kementerian PPPA sekarang? Iya, dengan Ibu, mewujudkan. Jadi dari Kementerian PPPA itu sendiri bagaimana caranya perempuan berdaya, anak terlindungi. Kalau sudah perempuan berdaya dan anak terlindungi, insya Allah Indonesia baju. Itu istilahnya target akhirnya itu. Jadi bagaimana Kementerian PPA mulai dari tingkat kementerian, provinsi sampai ke kabupaten kota itu memberdayakan perempuan. Betul. Kemudian bagaimana mulai dari tingkat kementerian sampai tingkat daerah itu mengusahakan untuk anak-anaknya terlindungi gitu. Jadi ini sudah kita masuk ya. Baik, boleh dong cerita-cerita apa ya? Jadi terkait memberdayakan perempuan ini, Ivo, apalagi kondisi pandemi yang sudah hampir 2 tahun, hampir seluruh dunia mengalami ini. Alhamdulillah, syukurnya kita sudah mengalami penurunan yang signifikan, luar biasa ya. Dan herd immunity-nya hampir sudah terbentuk, terutama untuk di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi terkait dan memberdayakan perempuan ini, karena pandemi, banyak perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang tadinya dibuat oleh para perempuan yang tadinya bekerja atau mereka yang tadinya punya usaha, karena pandemi bisa dikatakan ada yang kemudian diberhentikan, kemudian usaha yang mereka buat akhirnya tutup karena kurangnya permintaan dari masyarakat. Jadi
terkait hal tersebut, mulai dari Kementerian PPA sampai dengan tingkat provinsi tentu saja sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, bagaimana caranya kita memberdayakan perempuan khusus untuk di dinas di PPA Provinsi Sumatera Selatan itu ada beberapa program dan kegiatan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Contoh, 1 bulan kemarin itu kita memberikan pelatihan terhadap perempuan disabilitas. Khusus disabilitas. Khusus disabilitas, ya, karena ini apakah program baru? Ini menjadi salah satu program baru di DPPA. Jadi khusus untuk perempuan disabilitas ini kita menyesuaikan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi kita mengakomodir. Ada 2 permintaan dari mereka, yaitu memberikan pelatihan pembuatan kue, karena menurut mereka itu tingkat perputaran uangnya sedikit lebih cepat. Nah, tetapi ada juga yang minta pelatihan menjahit, karena itu yang keahlian yang mereka miliki. Jadi itu salah satu kegiatan yang sudah kita laksanakan, alhamdulillah mendapat respon luar biasa. Dan kita juga karena ada sedikit keterbatasan pada anggaran, kita bekerja sama dengan Basnas, Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan, dan alhamdulillah mendapat respon. Karena pemikiran saya seperti ini, kalau kita memberikan pelatihan saja itu seperti kita cuma mengajari mereka untuk memancing. Kalau kita tidak memberikan pancing dan umpannya, bagaimana mereka tahu atau mempraktekkan pelatihan yang sudah kita buat tadi? Iya, jadi bekerja dengan pihak Basnas, insya Allah akan dipenuhi permintaan mereka. Jadi kita memberikan pelatihan bagaimana cara membuat kue, kemudian cara menjahit. Nah, untuk pemenuhan peralatannya kita bekerja sama dengan Basnas, insya Allah nanti kebutuhan itu akan dipenuhi oleh pihak Basnas. Itu bentuk kerjasama ya. Peralatan atau juga modal? Sebenarnya baru peralatan aja, karena dari pihak Basnas itu kalau bisa jangan barang yang habis pakai. Jadi bentuknya peralatan. Kemudian itu bentuk kerjasama antara DPPA dengan pihak-pihak lainnya. Jadi tidak hanya DPPA sendiri. Kemudian ada juga kita namanya program industri rumahan. Industri rumahan ini hampir mirip dengan pelatihan tersebut, tapi kita lebih spesifik lagi orangnya. Ivo, kalau tadi untuk ibu-ibu atau perempuan yang disabilitas, kalau untuk industri rumahan ini kita sasarannya ibu rumah tangga, agak lebih spesifik lagi yang terdampak COVID. Maksud dari terdampak COVID ini bisa jadi karena suaminya meninggal karena COVID, atau dia sendiri yang tadinya bekerja karena perusahaannya tutup atau usahanya tutup karena COVID. Itu yang menjadi target, itu juga yang menjadi target utama kita. Kemudian ada juga Ivo, kita ini ada namanya organisasi PEKA. Ya, mungkin Ivo baru dengar. PEKA itu adalah perempuan kepala keluarga. Maksud dari perempuan kepala keluarga ini itu ada 2, Ivo. Bisa jadi karena memang mereka sudah pisah dengan suaminya, atau suaminya meninggal, atau bisa juga dia masih bersuami, si istri masih bersuami, tetapi suaminya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi perekonomian mereka. Bisa jadi karena sakit atau keterbatasan fisik dan lain sebagainya. Itu anggotanya sampai dengan saya ini agak banyak sih, 400 itu yang terdaftar. 400 se-Sumatera Selatan? Iya, jadi agak banyaknya di Palembang. Kalau di kabupaten kota lain itu masih coba diakomodir mereka. Jadi mungkin tidak semua bisa kita akomodir di kegiatan IR ini, tapi kita sebisa mungkin mengupayakan mereka untuk mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan mereka gitu. Dengan 3 program tadi, maksudnya kayak program perempuan disabilitas, terus itu ibu rumah tangga yang in touch ke COVID, terus juga PEKA, itu tentunya sosialisasi yang begitu mendalam. Itu sangat diperlukan, karena
nggak semua orang tahu tentang Iya. program-program kita gitu. Iya. Nah, di tengah pandemi ini tentunya situasi akan lebih kompleks. Betul. Kita nggak bisa langsung in touch ke masyarakat, kita langsung Betul. datengin, nggak bisa. Itu bagaimana tuh, Bu? Permasalahan apa yang terjadi? Kalau baik lagi terkait karena pandemi, sebenarnya harusnya itu tidak menghalangi kita memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, harusnya. Tapi kita juga harus memperhatikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam bukan maksudnya terlibat, orang-orang yang berurusan dengan dinas DPPA Provinsi Sumatera Selatan ini sebenarnya yang lebih spesifik, seperti disabilitas, kemudian ada juga anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Kita tidak hanya mengakomodir anak-anak mereka saja Ivo, tapi juga ke orang tuanya, kebutuhan mereka, kebutuhan psikologis mereka orang tua. Ivo bisa bayangkan ketika anaknya memiliki kebutuhan khusus kan, tentu saja bukan kebutuhan psikologis anaknya yang harus kita perhatikan, tapi kebutuhan psikologis orang tuanya juga. Betul. Dengan segala permasalahan yang mereka hadapi. Jadi bentuk sosialisasi kita tentu saja adakan pertemuan-pertemuan atau mereka sendiri datang ke kantor kita. Contoh seperti perempuan disabilitas itu memang sudah ada organisasi HWDI. Oke. Ya, HWDI itu sering berhubungan mulai dari dengan dinas DPPA juga dengan dinas sosial. Jadi keanggotaan mereka itu sudah jelas baiknya mulai adres. Nah, melalui organisasi yang mereka miliki lah itu kita bekerja sama. Kemudian seperti PEKA itu juga organisasi yang sudah ada, yang kita juga sudah komunikasi intens dengan mereka. Betul. Terkait program-program apa yang dimiliki oleh DPPA yang bisa mengakomodir kebutuhan dan keinginan dari organisasi-organisasi yang mereka miliki gitu. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang agak sedikit terhambat karena kondisi pandemi Ivo. Kita tidak mau mengambil resiko kita melakukan kegiatan tapi berakibat yang tidak baik pada akhirnya. Jadi iya, ketika kondisi sudah dari PPKM level 4 kemudian ke level 3 baru kita mulai berani. Itu pun dengan prokes yang ketat sekali. Jadi kita tidak berani mengumpulkan orang banyak. Jadi pelatihan itu pun kita membutuhkan ruangan yang besar, yang sirkulasi udaranya jelas gitu. Itu. Nah, kalau itu menjadi tiga program utama itu, saya Ivo rasa itu khusus untuk perempuan. Nah, apa yang menjadi program untuk anak? Oh, kalau untuk anak ini lebih ke, kalau program mungkin enggak ya Ivo, tapi lebih ke kalau anak ini kan perlindungan terhadap anak. Jadi bentuk perlindungan terhadap anak ini DPPA itu ada program melalui BKOW, Badan Kerjasama Organisasi Wanita. Di situ berkegiatan kemarin, saya lupa bulan apa itu, kita memberikan seminar edukasi bagaimana cara mendampingi anak ketika mereka sedang sekolah online. Iya. Itu yang menjadi permasalahan. Iya, jadi bukan saja anak-anak yang harus diperhatikan ketika mereka sekolah online, bahkan orang tuanya, lebih khususnya mungkin ibu ya, itu pun harus memiliki edukasi mulai dari kesabaran yang luar biasa, mental yang luar biasa ketika menghadapi anak bersekolah online gitu. Jadi salah satu kegiatannya itu sudah dilakukan melalui BKO, itu adalah memberikan seminar kepada ibu-ibu bagaimana cara menghadapi atau mendampingi anak-anak ketika mereka bersekolah online. Kemudian untuk anak-anak itu sendiri DPPA ada namanya Forum Anak. Forum Anak ini keanggotaannya itu baru terpilih bulan kemarin melalui seleksi. Jadi sekolah-sekolah di 17 kabupaten kota mengirimkan anak-anak siswa dari sekolah-sekolah mereka yang memiliki keunggulan atau kelebihan dan kemampuan. Mereka diikutkan dalam seleksi Forum Anak, yang nantinya Forum Anak ini memiliki tugas mengedukasi sesama mereka.
memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Contoh tentang pendidikan dengan dinas pendidikan, tentang kebutuhan kesehatan mereka dengan dinas kesehatan. Pokoknya apapun yang mereka inginkan dari anak-anak itu mereka diakomodir oleh forum anak, yang nantinya forum anak itulah yang akan menyampaikan. Jadi forum anak ini kita harapkan sudah ada di hampir 17 kabupaten kota, dan akan kita upayakan untuk semuanya diaktifkan. Jadi mulai dari musrenbang. Musrenbang. Iya, musyawarah rencana. Jadi kalau bisa dari Musrenbangdes, contoh kayak kalau dilibatkan anak-anak dari forum anak pada saat Musrenbangdes, mereka tahu nih kebutuhan di desa mereka itu apa. Untuk anak-anak, apakah itu kebutuhan dalam bidang olahraga, contoh lapangan voli kah, lapangan sepak bola kah, atau tempat untuk mereka berkumpul untuk berkreasi, berkarya, misalnya Karang Taruna dan lain sebagainya. Itu kita harapkan mereka menyampaikan itu pada saat Musrenbangdes. Nanti kan kalau Musrenbangdes itu dibawa ke Musrenbang kecamatan, kemudian ke kabupaten, nanti dari kabupaten dibawa ke provinsi. Nah, itu sudah kami minta bahwa dari forum anak untuk istilah info tadi speak up, menyampaikan ya kebutuhan anak. Yang tahu tentang kebutuhan anak tentu saja anak itu sendiri. Kita yang sudah dibilang tidak anak-anak lagi, tentu kebutuhan pada saat kita menjadi anak-anak dan mereka menjadi anak-anak itu beda, Evo. Terkait dengan perkembangan teknologi, kemajuan zaman dan lain sebagainya, kebutuhan kita pada saat anak tentu beda dengan kebutuhan mereka kan. Kebutuhan mereka sekarang kan bagaimana istilahnya internet lancar. Beda dengan kita kan. Kalau zaman kita waktu itu mungkin ya tempat bermain yang banyak, yang luas gitu kan. Jadi mulai dari forum anak itu kita minta mereka untuk berpartisipasi terkait usulan-usulan apa yang mereka inginkan terkait dengan pembangunan, mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan di provinsi. Ya, forum anak di nasional pun itu sudah ada, dan pada saat rakor Kementerian PPA kemarin itu forum anak menyampaikan apa yang mereka inginkan gitu terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan. Pendidikan ini ya karena kemarin itu dalam kondisi sekolah online, mereka menyampaikan untuk daerah-daerah yang belum akses internet, yang belum ada, minta dipenuhin gitu. Jadi kerjasama antara Kementerian PPA dengan Kementerian Kominfo gitu kan, sama seperti kita dengan dinas Kominfo gitu. Selain dari forum anak itu sendiri, terkait dengan perlindungan anak itu sendiri, di daerah itu berdasarkan awalnya itu usulan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian menjadi program nasional yaitu PATBM. Ya, PATBM ini adalah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, yang keanggotaannya itu kita sebut dengan aktivis. Aktivis ini terdiri dari mulai dari kepala desa, bidan desa, guru desa, karang taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di desa. Maksud dari PATBM ini adalah, ini sebenarnya lebih spesifik ke anak-anak kan. Bagaimana ketika anak-anak mengalami kekerasan, itu langsung bisa dihandle oleh PATBM itu sendiri. Apakah anak-anak tersebut harus dibawa ke rumah sakit, apakah anak tersebut harus kita dampingi ke kepolisian. Berarti PATBM ini berupa organisasi? Iya, jadi lebih ke garda terdepan perlindungan anak di lingkungan mereka. Itu. Apakah mereka PATBM ini akan ada posko di setiap daerah, setiap desa? Enggak, jadi gini Ivo, itu lebih ke kalau makanya kenapa kita harapkan ketua dari PATBM di setiap daerah itu adalah Kades. Iya, karena sebenarnya tugas dan fungsi Kades itu sudah masuk di PATBM gitu, tapi ini lebih spesifik karena dia keanggotaannya itu bukan hanya kepala desa aja, tapi kan di situ ada ya jika memang mungkin ada dokter desa, ya dokter desa kita harapkan masuk dalam keanggotaan PATBM. Jadi ketika ada permasalahan langsung bisa diselesaikan gitu. Tapi kalaupun misalnya dalam lingkup
desa itu tidak selesai, baru nanti bisa dibawa ke kecamatan atau tingkat kabupaten gitu. Tapi yang kita harapkan itu mereka adalah orang pertama yang menghandle ketika ada terjadi permasalahan terhadap anak. Tapi ini bukan hanya masalah ini ya, kekerasan baik fisik ataupun seksual, tapi juga mengakomodir keinginan anak-anak tersebut. Karena mereka yang langsung in touch ke masyarakat, Iya, ke betul. desa gitu ya. Iya. Jadi seperti perpanjangan tangan lah gitu. Iya. Ya. Jadi organisasi-organisasi yang dibuat ini sebenarnya mungkin sudah dilakukan oleh masyarakat, tetapi tidak terorganisir. Betul. Gitu. Jadi Betul. seperti masing-masing bergerak sendiri gitu. Tapi kalau sudah kita buat dalam bentuk organisasi ini, insya Allah mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, jadi dari DPPA sendiri itu kemarin sudah melakukan beberapa kabupaten ya. Itu bentuk pelatihan lagi untuk aktivis PATBM, karena kan kadang-kadang mungkin kadesnya berganti atau bidang desanya pindah dan lain sebagainya. Jadi kita lakukan pelatihan secara terus-menerus intens setiap tahunnya, keliling ke kabupaten. Itu aktivis itu apakah harus putra dari desa yang bersangkutan ataukah boleh orang lain? Boleh umum, masyarakat umum? Iya, masyarakat umum. Jadi itu masyarakat yang berada di lingkungan tersebut itu. Harus putra daerah berarti ya? Iya, di lingkungan Oke. tersebut, bukan putra daerah ya Ivo, tapi yang berada di lingkungan tersebut. Betul, Karena oke. mereka yang berada di sana, jadi untuk mengakomodir keinginan atau permasalahan yang terjadi pada anak di lingkungan mereka gitu. Iya. Jadi kita harapkan sih sebenarnya kalau bisa di seluruh berapa desa, 3.000 lebih ya, 3.000 lebih desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini PATBM-nya terbentuk. Permasalahannya memang ada yang sudah dibentuk aktif atau tidak, tapi kita terus melalui DPPA, kegiatan DPPA mengusahakan bagaimana mengaktifkan PATBM yang sudah terbentuk itu melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan ke kabupaten kota. Apakah sejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan? Iya, untuk beberapa daerah itu sudah berjalan dengan baik. Jadi ketika ada permasalahan itu sudah langsung selesai di lingkungan desa itu sendiri melalui PATBM. Jadi ya kekerasan itu kan misalnya pemukulan yang dilakukan oleh tetangga. Nah, jadi kan itu langsung diselesaikan oleh PATBM yang ada di desa tersebut itu. Apakah PATBM ini muncul karena latar belakang masyarakat tuh nggak tahu mau kemana, harus lapor kemana gitu. Masyarakat Iya. itu apakah itu yang melatar belakangi adanya PATBM ini? Iya, bisa jadi Ivo. Jadi kita orang timur ya Ivo ya. Kadang-kadang masih ada pemikiran dari beberapa sebagian masyarakat ketika ada kekerasan atau pelecehan dan lain sebagainya menganggap bahwa itu aib yang tidak bisa kita sampaikan atau kita laporkan. Jadi pelatihan yang dilakukan melalui Dinas DPPA kepada aktivis PATBM itu adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa mereka harus memiliki keberanian untuk menyampaikan. Salah satu bentuk pencegahan terhadap keberlanjutan kekerasan, pelecehan dan lain sebagainya itu adalah karena ada yang berani bicara. Ketika contoh, ketika pelecehan terjadi 1 kali, didiamkan, 2 kali didiamkan, pelaku akan merasa bahwa itu adalah hal aman untuk dilakukan secara terus-menerus. Tetapi ketika sudah ada yang berani untuk menyampaikan, mengadukan, tentu saja pelaku akan lebih aware kan, dia akan merasa terancam gitu kan. Jadi yang kita harapkan melalui pelatihan untuk aktivis PATBM adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa mereka harus berani menceritakan, tentu saja dalam konteks kepada orang yang tepat ya. Jika mereka mengalami kekerasan secara fisik atau mental mereka atau pelecehan seksual atau bahkan perkosaan gitu. Jadi kita harapkan itu melalui istilah saya tadi garda terdepan perlindungan terhadap anak itu melalui PATBM itu paling tidak kalau sudah ada yang berani menyampaikan itu
salah satu cara untuk mengurangi terjadinya perbuatan seperti itu lagi. Dengan program-program itu apakah sejauh ini efektif, Bu? Bisa dibilang efektif itu karena peningkatan, ada yang menyampaikan bahwa terjadi peningkatan angka kekerasan terhadap baik anak maupun perempuan. Betul. Kalau saya melihatnya itu bukan ada peningkatan, mungkin memang ada peningkatan, tapi lebih kepada keberanian korban untuk menyampaikan. Kurang lebih 1 tahun menjabat, 1 out of 10 dengan program-program itu berapa nilainya? Kalau untuk tahun peningkatan Dari 2020 sampai dengan 2021. Kalau melihat angka kekerasan Efektifnya program itu 1 out of 10? Mulai dari seorang kepala dinas ini berapa nih? Kalau saya bilang sih, kalau dalam 1 tahun saya belum bisa, apalagi saya menilai diri saya sendiri ya, Ivo agak seefektifnya program itu berjalan. Oke. Kalau menurut saya itu sudah efektif, dan alhamdulillahnya semakin banyak korban-korban. 1 out of 10? Ini angka ya? Iya. 1 sampai dengan 10 berapa nilainya? Efektifnya program-program itu berjalan? Saya bisa bilang itu sudah 7 atau 8 gitu. Baik, itu angka yang cukup bagus ya kalau untuk 7 sampai dengan 8 ya sahabat Sumsel. Kita bakal ngobrol lagi dengan Kepala Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan, makanya jangan kemana, tetaplah di Radio Sumsel Majian Tek semua. Ini Imanda nih, masih sahabat Sumsel. Iva masih ngobrol dengan Kepala Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan. Kita masih ngobrolin tentang program-program yang menjadi concern utama, dan juga program-program itu sudah berjalan dengan efektif. Nilainya 8. Kalau untuk seorang Kepala Dinas itu angka yang cukup tinggi, dan ternyata ada program dari Sumatera Selatan yang diimplementasikan di nasional, ya, PTBM. Nah, kita bakal ngobrol lebih lanjut, tapi sebelum itu Sobat Sumsel, saya punya sedikit data yang harus Ivo pertanyakan ini langsung dengan Kepala Dinasnya ya. Ini, Yuheni, ada kasus yang ini. Ini di tahun 2020 ternyata kasus pemerkosaan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan itu masih tinggi. November 2020, belum 1 tahun, kasus maksudnya dari berita ini muncul, ya, belum 1 tahun. Dan next kita lihat kasus ini 11 Juli, beberapa bulan yang lalu, seorang wanita diperkosa. Oke. Next, ini di daerah mana ya, Bu ya? Muba ya? Ini daerah mana sih, Bu? Iya, kalau nggak salah Muba ya? Oke. Ini di Muba lagi. Ini baru nih. Belum satu bulan belum. Tuh, sadis. Dan ini sudah menjadi berita nasional. Next, ini juga terbaru. Ya. Dalam 1 bulan ada beberapa kasus yang menjadi berita nasional, Bu. Terakhir, ini yang paling baru. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu. 1 hari yang lalu dong, kemarin. Ditangkapnya 13 Ivo. Pelakunya ditangkap 13 September kemarin. Oke. Dengan beberapa berita yang sudah menjadi berita nasional, tentunya konsumsi nasional, bagaimana tanggapan seorang Kepala Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan? Silakan, Bu. Jadi untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak secara nasional itu untuk Provinsi Sumatera Selatan, perbandingan ya Ivo, dari tahun 2020 ke 2021 berdasarkan data yang ada bisa saya sampaikan. Kalau tahun 2020 itu
untuk kekerasan terhadap perempuan dari Januari sampai Desember itu 33 kasus. 33 kasus. Sedangkan untuk kekerasan terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan itu 25 kasus. Jadi bisa dibilang 56 kasus. Nah, untuk tahun 2021 dari ini 56 kasus itu 2020 ya? Ya. Oke. Untuk 2021 dari Januari sampai September Oke. itu 36 kasus. 36 kasus itu, tapi belum termasuk kasus yang terakhir ya, yang pedofil di pondok pesantren itu. Jadi 37 kasus. Iya, bisa kita bilang 37 kasus. Tapi tentu saja ini bisa dibilang bukan angka yang pasti IPO, karena menyangkut dengan ada yang berani menyampaikan dan ada yang tidak berani menyampaikan. Kalau kita mau bicara itu fenomena gunung es mungkin betul. Jadi yang terlihat tidak sebanding dengan yang tidak terlihat gitu. Tapi patut kita berikan penghargaan kepada para korban yang berani menyampaikan atau bahkan melaporkan dan membawa kasus ini sampai ke tingkat hukum, karena tentu saja buat mereka itu adalah keberanian yang luar biasa dengan segala konsekuensi yang akan mereka terima pada akhirnya. Kalau berdasarkan data dari 2020 ke 2021, saya berharap secara pribadi dan tentunya mungkin harapan semua masyarakat, kalau melihat angkanya sepertinya terjadi penurunan. Karena untuk tahun 2020 itu di angka 56, ini sudah bulan September baru 37 ya. Tapi tentu saja kita tidak ini nih euforia yang harus kita rayakan, karena tentu saja tetap saja yang namanya kekerasan tetap terjadi, itu effort. Nah, ada hal yang terkait kasus-kasus yang effort tayangkan tadi, banyak kekerasan terjadi terhadap anak, apalagi itu di lingkungan pondok pesantren. Tentu saja itu menjadi hal yang keprihatinan yang luar biasa. Saya mendapatkan informasi ini tanggal 14 pagi. Terjadi penangkapan di tanggal 13 malam oleh pihak PPA Polda. Ketika saya mendapatkan informasi ini dari unit PPA Polda, saya langsung mengutus UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan itu mengutus staf bersama seorang psikolog. Jadi UPTD PPA kita ada psikolog EVO. Jadi psikolog ini memiliki tugas untuk mendampingi para korban. Kalau yang lain itu bertugas untuk pemenuhan kebutuhan hak-hak dari para korban tersebut. Tetapi khusus untuk yang kasus pedofil ini, pada awalnya kita terinfo itu 12 korbannya. Tapi kemudian ternyata bertambah sampai dengan terakhir itu di angka 26. Ya. Dari kemarin saya selalu menyatakan bahwa yang kita harapkan dari kasus ini adalah keberanian para korban untuk menceritakan. Bukan masalah semakin banyak korban terus kasus ini menjadi semakin tidak baik, tapi dari DPPA itu mengapresiasi luar biasa ketika korban berani untuk menceritakan itu. Walaupun kalau kita lihat angkanya itu mengerikan kan, bisa dibilang itu hampir satu kelas, karena kan pelaku ini wali kelas, wali dari siswa yang sebenarnya mereka adalah perwakilan orang tua ketika mereka berada di sekolah gitu. Jadi untuk kasus ini tugas dan kewenangan DPPA adalah untuk setiap kasus ya, tugas dan kewenangan PPA adalah melakukan pendampingan mulai dari pemeriksaan di kepolisian, kemudian jika memang dibutuhkan visum, kita akan mendampingin korban itu untuk melakukan visum. Bahkan kita melalui Kementerian DPPA itu mendapatkan dana alokasi khusus untuk penanganan kasus, mulai dari visum, kemudian tes DNA dan lain sebagainya, itu akan difasilitasi melalui UPTD PPA di provinsi. Jadi
mulai dari pemeriksaan, kemudian jika memang dibutuhkan visum dan lain sebagainya, sampai dengan pendampingan pada saat persidangan Ivo. Pun setelah dari persidangan dianggap sama psikolog kita bahwa korban masih butuh pendampingan, itu akan tetap kita lakukan pendampingan. Jadi bukan berarti ketika kasus itu selesai kita anggap tugas kita selesai, tidak. Akan ada evaluasi dari psikolog. Kalau memang dianggap korban ini butuh pendampingan secara terus-menerus akan dilakukan. Contoh kasus, ada korban perkosaan yang sudah hamil, kasusnya sudah orang tua pelakunya sudah ditahan, tapi kita mendampingin sampai dengan dia proses melahirkan. Jadi pemenuhan kebutuhan korban, misalnya dia menyampaikan nih kepada psikolog. Saya jadi sedih ya maksudnya. Kayak 26 santri. Saya maksudnya, Bu, saya masih maksudnya bagaimana ya? Ivo jujur ya, waktu awal saya dapat informasi ini, ada pedofil dalam lingkungan pondok pesantren. Ini boarding school nggak, Bu? Enggak kayaknya. Enggak ya? Enggak kayak. Oke. Jadi saya langsung telepon suami saya. Saya nangis Ivo. Karena dalam pemikiran saya adalah orang tua menitipkan anaknya di sekolah pondok pesantren, sekolah agama tentunya kan, dengan harapan anaknya mendapatkan pengetahuan agama yang lebih lebih dari apa yang diajarkan oleh orang tua. Tapi mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik ketika mereka berada di sana. Dengan saya yang memiliki anak 2 laki-laki, pemikiran saya langsung bagaimana lagi cara menitipkan anaknya. Tapi kita tidak boleh terus-menerus berpikir seperti itu. Pemerintah tentu saja akan selalu berupaya mencari jalan. Sebenarnya tahun kemarin itu Kementerian PPA itu sudah bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada para pimpinan pondok pesantren. Tapi karena kemarin terkait pandemi, jadi bentuknya itu baru berupa Zoom meeting. Kegiatannya itu seminar itu baru berupa Zoom meeting yang dilakukan oleh pihak kementerian dan difasilitasi juga oleh DPPA dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Ini santri ini umur berapa sih? 12-13 tahun. 12-13 tahun. Iya. Apakah ini emang satu kelas? Informasinya satu. Informasinya. Tapi kalau data validnya Ivo itu kewenangan dari pihak kepolisian untuk menyampaikan. Okay. Ya, kalau kita dinas DPPA ini lebih fokus kepada pendampingan psikologis para korban. Iya, kalau untuk urusan pelaku itu sudah menjadi tugas kepolisian. Sekarang sudah sampai tahap mana, Bu, untuk pendampingan? Jadi ketika tanggal 14 terinfo, UPTD PPA sudah berkoordinasi dengan PPA Polda Sumsel. Kami langsung ke Polda Sumsel mendampingin anak-anak tersebut ketika di BAP. Okay. Jadi memastikan kondisi mereka dalam keadaan nyaman untuk bercerita. Tapi asesmen oleh seorang psikolog itu belum bisa dilakukan karena akan terjadi tumpang tindih. Ketika mereka dalam proses BAP, kita tanyakan keadaan mereka, itu mereka akan mengalami kebingungan. Yang mana yang harus ceritakan? Ya, jadi kita masih dalam tahap mengamati mereka saja dan memastikan kondisi mereka nyaman untuk bercerita, karena tidak bisa anak tersebut ditanyain dalam kondisi rame dan hiruk pikuk. Itu jadi karena kan itu pelecehan seksual yang untuk anak 12-13 tahun, mereka kemungkinan besar belum paham itu apa itu. Sedih banget sih. Iya, jadi hari ini sebenarnya jam 10 tadi UPTD PPA sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian untuk melakukan asesmen terhadap anak-anak tersebut. Jadi karena ini korbannya banyak dan tidak bisa semuanya dilakukan oleh UPTD satu orang psikolog UPTD PPA, jadi kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi psikolog-psikolog yang ada. Jadi kita bagi, saya belum tahu nih pembagiannya seperti apa.
sambil kita mengumpulkan data-data yang penting. Itu Ivo. Jadi permulai hari ini. Permulai hari ini Iya, akan ada pendampingan dari psikolog itu. Iya. Dan ya pasti trauma sudah pasti ada. Iya Ivo. Jadi kalau kasus pedofil ini Ivo agak lebih memiliki keterlanjutan Ivo, karena bisa dikatakan korban ada kemungkinan akan menjadi pelaku. Ya. Itu tentu saja menjadi tugas kita mendampingi anak tersebut untuk mental healing mereka, bahwa untuk hubungan itu tidak seperti itu, ada hubungan yang sebenarnya. Jadi pendampingan secara teknisnya itu psikolog yang bisa menjelaskan. Kalau gambaran umumnya yang ingin kita hindari adalah mereka akan someday semoga tidak menjadi pelaku. Betul sepakat Bu. Karena jujur saya punya beberapa teman yang berawal dari traumatik Berkelanjutan. Iya. Berawal dari traumatik, padahal mereka enggak sebenarnya. Iya. Cuma karena itu yang mereka alami pertama. Iya, jadi betul. yang tertanam dalam benak mereka bahwa memang seperti itulah yang harus dilakukan, karena itu pengalaman pertama yang mereka terima itu. Padahal kan tidak seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang bukan keinginan mereka sendiri Ivo, tapi karena pengalaman sebelumnya yang mereka alami mungkin pada saat usia remaja atau bahkan usia anak-anak. Itu yang mengakibatkan mereka ketika dewasa menjadi seperti itu. Ivo punya teman gitu kan? Punya. Iya, kadang kalau misalnya bercerita memang berawal rata-rata sih traumatik yang menjadi faktor utama terjadinya persimpangan itu. Iya, makanya Ivo yang kita takutkan dari kejadian ini nih itu yang kita takutkan. Itu kalau orang tuanya gimana ya Bu? Apanya nih? Orang tuanya apakah ini maksudnya bukan kasus biasa ya? Bukan kasus biasa. Orang tua itu dan sekolah bertanggung jawab? Harusnya pihak sekolah bertanggung jawab itu. Dan ada satu hal juga saya apresiasi luar biasa, saya beri penghormatan luar biasa kepada orang tua mereka, karena mereka menjadi pelindung utama dari anak-anak yang menjadi korban untuk berani membawa anak mereka ke kepolisian. Oh, jadi itu anaknya ngomong sama orang tuanya? Diawali satu orang anak ngomong sama orang tuanya, kemudian setelah diusut akhirnya berkembang sampai dengan sekarang ternyata 26 satu kelas. Iya. Angka besar ini Ivo jadi kayak simalakama ya. Angka semakin bertambahnya itu sebenarnya hal yang tidak kita harapkan. Tapi ada hal yang kita hormati dan apresiasi dari anak-anak tersebut adalah semakin banyaknya angka itu karena mereka berani untuk menyampaikan. Jadi ada dua sisi. Padahal kan online ya? Mereka enggak online. Oh, mereka tatap muka ya? Iya. Karena mungkin banyak praktek Kalau ya. pondok pesantren kayaknya menginap mungkin. Boarding berarti. Iya. Jadi teknisnya Ivo kalau untuk sekolah nanti kita akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama penanganan terhadap anak-anak yang berada di pondok pesantren. Seperti yang saya bilang tadi bahwa tahun kemarin itu sudah ada seminar bekerja sama dengan Kementerian Agama dan DPPA terkait pemenuhan hak-hak anak ketika mereka berada di pondok pesantren. Karena terkadang pendidikan di pondok pesantren agak sedikit lebih keras dibandingkan pendidikan biasa yang di sekolah. Ini malah menjadi kayak blow up my mind kayak kita fokus ke daerah, ke desa-desa, tapi ternyata tempat yang sudah menjadi
aduh nggak mungkin lah di sini bakal terjadi hal-hal seperti ini, itu malah yang menjadi momok utama sekarang ya. Bagaimana dengan siswa-siswa lain Bu? Apakah sekarang sudah mulai orang tuanya untuk cabut dari sekolah itu atau gimana sih Bu? Kalau untuk pondok pesantren ini saya tidak tahu ya, itu saya nggak bisa jawab itu sekarang karena kita belum melakukan pendalaman sampai ke sana. Kita lebih fokus kepada korban yang sudah terdata. Ya, betul. Iya, ke 26 anak itu dulu, terkait dengan bagaimana sekolah, bagaimana pondok pesantren itu, bagaimana orang tuanya itu. Bukan kita mengenyampingkan itu, tapi sekarang kita lebih fokus kepada 20 pendampingan terhadap 26 orang anak ini gitu. Karena informasi yang kami dapatkan itu ada satu anak yang sudah mengalami 10 kali. Satu anak itu baru satu anak yang speak up atau akan ada anak-anak lainnya yang menceritakan. Yang menceritakan. Jadi dari 20. Jadi dia tuh tidak semuanya mengalami perlakuan yang sama. Ada yang cuma dipegang, ada yang cuma disuruh pegang. Jadi tidak semuanya 26 itu sama. Tapi itu datanya kayaknya pihak kepolisian deh yang lebih ya. Info bingung. Iya, maksudnya kayak saya punya adik cowok gitu, dan sekarang juga lagi di pesantren Bu. Nah, makanya jadi kayak aduh, pikirnya udah jauh banget nih. Jadi gini Ivo, karena saya pun punya anak 2 laki-laki. Ada hal utama, hal dasar yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita atau adik kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Ada yang cuma orang tua yang boleh menyentuh, di luar dari itu tidak ada yang boleh menyentuh kecuali diizinkan oleh orang tua. Seperti kalau perempuan mungkin dada sampai ke paha itu tidak boleh. Dan kita juga harus mengedukasi mereka dari sekarang bahwa jika mereka tidak berkenan, tidak mau, mereka harus ngomong. Jadi aku nggak mau dicium, aku nggak mau dipeluk. Kita harus sudah mulai mengajarkan ke mereka. Jadi ketika anak-anak sudah banyak cerita Ivo belum sampai. Kalau Ivo punya anak, ada hal penting yang harus Ivo pahami. Ketika anak-anak sudah mulai banyak cerita, jangan suruh mereka diam. Biarkan dengarkan, dan apapun kebutuhan mereka itu kalau bisa kita akomodir dan beri pengertian jika memang itu tidak baik untuk mereka. Karena sekali kita minta mereka diam, 2 kali minta mereka diam, mereka akhirnya akan diam. Betul. Trust issue yang harus ditanamkan ya kepada orang tua. Mereka akan bercerita apapun yang mereka rasakan. Betul. Mau hal baik, mau hal tidak baik, kita sebagai orang tua harus menjadi orang pertama tempat mereka bercerita apapun. Berarti kayak rasa nyaman mereka bercerita dengan orang tua atau pendidikan rumah itu yang menjadi faktor utama ya. Lebih ke kedekatan. Apa Bu? Kedekatan antara orang tua dan anak. Kalau pendidikan itu adalah hal yang formal ya. Pendidikan rumah yang tapi penting. kalau kedekatan hubungan antara anak dan orang tua itu adalah dasar. Itu hanya satu kasus Bu yang kita jadi terlalu fokus dengan satu kasus karena yang lagi heboh. Iya, yang lagi heboh. Nih, ini juga lagi heboh nih Bu. Guru ngaji di Pali. Dan ini udah pelakunya sudah diamankan ya. Kalau khusus untuk kasus-kasus yang berada di kabupaten lain Ivo, jadi gini Ivo ya, sistemnya itu tidak semua dihandle oleh DPPA provinsi. Iya, jadi kan DPPA itu kan ada di 17 kabupaten kota. Jadi terkait kasus-kasus yang mungkin menjadi level, bukan saya bicara itu khusus ditangani kabupaten, tapi jika memang itu sudah ditangani oleh pihak kabupaten, itu tidak akan ditangani lagi oleh pihak provinsi kecuali ada permintaan bahwa ini tidak bisa dihandle gitu. Jadi baru dari kita turun. Kita pun kalau misalnya ada kasus, jadi gini Ivo, kasus itu tidak
saya sampaikan kepada UPTD, perihal kasus jangan hanya karena ada yang melaporkan, baru kita tindak lanjuti. Jadi jika saya terinfo atau siapapun menginfokan ke saya langsung minta pihak UPTD untuk menindaklanjuti. Jadi bukan, karena kan untuk UPTD ini info kita melayani pengaduan. Jadi korban ini bisa datang kantor UPTD PPA Prof Sumsel, atau sekarang saya minta pelayanan bisa melalui telepon. Kalau untuk online dan penggunaan website ini insya Allah tahun depan coba kita garap hotline ya. Coba terobosan baru. Iya, akan masih coba kita garap. Jadi contoh kasus, beberapa kasus yang viral, ada nenek yang mengeksploitasi cucunya untuk minta-minta di jalan, kemudian nenek tersebut melakukan pemukulan terhadap anak. Itu kan viral di Instagram. Ketika saya lihat, saya langsung telepon UPTD. UPTD Kabupaten yang enggak, itu di Kota Palembang kemarin, Ivo. Jadi saya langsung telepon UPTD. Itu ada kasus anaknya sekarang sedang ada di Polrestabes Palembang. Anak, cucu dan neneknya. Jadi maghrib itu Ivo, jadi mereka langsung ke sana, langsung mendampingi cucunya tersebut. Kalau untuk neneknya itu sudah ditangani oleh pihak Polrestabes, UPTD PPA kita mendampingi anak tersebut, memastikan kondisinya, mulai dari dia merasa nyaman di lingkungan. Ya namanya di kepolisian Ivo, nggak usah anak-anak, kita pun pasti merasa nggak nyaman kan berada di sana. Memastikan sampai dengan ketika tidak ada tempat kita menitipkan anak tersebut di keluarganya, kita titipkan bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan tempat penitipan anak, memastikan kondisinya sudah berada di tempat, semua kebutuhannya sudah ada, dan tentunya dengan pendampingan yang memadai. Iya itu. Jadi PPA tidak bisa bekerja sama dengan sendiri Ivo. Jadi kita berkoordinasi, salah satunya ujungnya biasanya Dinas Sosial Ivo. Kayak penanganan anak-anak yang ada di jalanan Ivo itu Dinas PPA, kemudian Satpol PP melakukan pengamanan terhadap mereka, kita melakukan pendampingan edukasi, kemudian Dinas Sosial menjadi muara terakhir anak ini mau dikemanakan gitu. Ini kasus yang menurut saya sudah sering terjadi, Bu. Ya, sudah sering terjadi. Dan ini lagi-lagi di Muba. Lagi-lagi di kabupaten. Ya, bukan Muba yang tempat ini, tapi lagi-lagi di kabupaten, di daerah yang kurang sosialisasinya. Ya, Bu ya. Ini bagaimana Bu tanggapan? Ini kasus baru, belum 1 bulan. Saat ini sudah sampai tahapan mana nih Bu? Apakah anak tersebut sudah mendapatkan pendampingan yang intensif? Ivo ini lagi jadi okay. Kalaupun misalnya memang ini sudah, nanti saya akan coba koordinasi dengan DPPA Kabupaten Kota. Jadi catatan tadi Pali sama Muba ya, Pali dan Muba, bagaimana perkembangan kasus yang sudah ada yang hampir 1 tahun, ada yang 1 bulan tadi ya. Jadi kita ini Ivo ada namanya data Simponi. Data Simponi ini adalah data yang diinput oleh setiap kabupaten kota. Data untuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Data Simponi ini juga terintegrasi ke Kementerian PPA. Jadi tinggi rendahnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di suatu daerah itu terinfokan mulai dari daerah sampai ke tingkat pusat. Gitu. Tapi kalau balik lagi Ivo, karena ini menyangkut dengan korban, kita tidak bisa dengan lugas menyampaikan kan terkait keterlanjutan kehidupan mereka yang akan datang. Betul, karena kita harus menjaga dan menjamin ya dengan identitas dan aktivitas mereka. Iya, itu yang menjadi tugas dari DPPA. Setuju. Ya. Oke, Bu Eni, kayaknya kita udah 1 jam lebih nih. Masa sih udah 1 jam lebih? Kita nggak kerasa udah 1 jam lebih kita ngobrol. Tapi sahabat Sumsel, kita akan
sebelum saya closing akan ada closing statement dari Kepala Dinas PPA Provinsi Sumatera Selatan, makanya dia kemana-mana tetap lagi Radio Sumsel maju untuk semua ini nih. Next song ada Anggun dengan Mimpi. Here we go. Kita masih ngobrol, udah ngobrol panjang banget, udah terlalu udah paling panjang nih kayaknya talk show hari ini ya sahabat Sumsel. Tapi sebelum Ivo closing, Ivo mau dengerin closing statement dulu dari Kepala Dinas PPA Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin ada himbauan dan harapan, Bu. Monggo. Nah, terima kasih Ivo terkait himbauan dulu ya Ivo, himbauan kepada para perempuan dan anak-anak yang mendengarkan ini atau yang bisa menyampaikan ini, bahwa kita sebagai perempuan dan anak-anak khususnya yang menjadi korban kekerasan, baik kekerasan secara fisik, seksual, kekerasan secara verbal, untuk mencegah supaya kejadian ini tidak terulang lagi, kita harus berani menceritakan terlebih dahulu kepada orang yang terdekat kita, menceritakan, kemudian apakah ini akan menjadi tindak lanjut berupa pelaporan, kasus dan lain sebagainya. Paling tidak kita harus berani ngomong. Itu himbauan juga terhadap perempuan dan anak-anak terkait peringatan Hari Perempuan Sedunia kemarin. Itu salah satu hashtagnya Dare to Speak Up Ivo. Jadi perempuan-perempuan di dunia, di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan itu berani untuk bicara. Bicara ini bukan saja mereka menyampaikan kekerasan atau hal tidak baik yang mereka alami, tetapi juga ide, pemikiran, pendapat atau kreativitas, inovasi yang ada di pikiran mereka itu harus berani disampaikan. Karena kelebihan dari seorang perempuan ini Ivo yang harus kita syukuri adalah kita ini multi talent banget, detail banget, teliti, rapi dan lain sebagainya. Itu mencerminkan ibu semua ya. Amin. Jadi untuk kemajuan zaman sekarang ini benar-benar bahwa kita sebagai perempuan harus berani untuk bicara itu. Dalam hal apapun, ide, pemikiran, kekerasan apapun yang ada di pikiran kita. Pun begitu dengan anak-anak pun tidak hanya harus melalui forum anak, mereka harus berani, memiliki keberanian dan juga kalau dididik sama orang tuanya untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka. Kesedihan, keinginan, mereka sudah harus dididik, dibantu untuk difasilitasi untuk menyampaikan itu. Kemudian terkait tentang kondisi sekarang, diharapkan para perempuan-perempuan kita tidak mundur ya menghadapi kondisi pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini. Kita harus memiliki inovasi-inovasi terkait pemenuhan kebutuhan ekonomi, paling tidak untuk diri kita sendiri ataupun keluarga. Jadi Dinas DPPA Provinsi Sumatera Selatan sesuai arahan Gubernur Sumatera Selatan mencoba memfasilitasi para perempuan-perempuan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan apa yang menjadi keinginan mereka terkait pemenuhan kebutuhan perekonomian, yang tentu saja yang bisa dilakukan itu adalah melalui pelatihan-pelatihan dan pemberian bantuan alat. Kemudian ada dari Kementerian Ivo mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Itu yang menjadi slogan lah ya, saya bilangnya slogan. Dan juga 3 concern utama program yang di PPA adalah disabilitas perempuan, terus perempuan yang infect dengan COVID dan juga peka. Semoga itu berjalan dengan baik, efektif, sesuai harapannya. Boleh harapan baik tentunya untuk sahabat Sumsel yang lagi menyaksikan, monggo. Untuk para sahabat Radio Sumsel yang sedang menyaksikan ini, hal pertama yang harus kita lakukan menghadapi pandemi adalah tetap patuhi protokol kesehatan yang tidak bosan-bosannya harus kita himbau. Kemudian jadilah perempuan yang berdaya, bukan diperdayai. Maksud dari berdaya ini adalah kita mampu melakukan
atau lebih mampu melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki, karena perempuan ini kodratnya cuma menstruasi, hamil dan menyusui. Itu adalah kelebihan kita dari perempuan. Selebihnya hal apa yang bisa dilakukan laki-laki, perempuan bisa melakukan itu, Ivo. Baik, berarti kita harus menghilangkan kata-kata yang perempuan itu hanya di sumur, kasur, dan di dapur. Big Bukan. no. Karena zaman sekarang perempuan harus jadilah perempuan yang berdaya, Berdaya. bukan diperdaya. No, big no, yes. Yes. Jadi kita harus jadi perempuan yang berdaya, bukan yang diperdayai. Setuju sekali. Sahabat Sumsel, itulah tadi talk show bareng Kadis PPA Provinsi Sumatera Selatan, dan tentunya terima kasih Bu Heni sekali lagi untuk sudah hadir hari ini di Radio Sumsel. Terima kasih sekali atas waktunya, dan terima kasih sahabat Sumsel yang sudah nyaksiin talk show kita hari ini. Dan after this bakal ada Sumsel Religi yang langsung link ke Masjid Agung Palembang, sahabat Sumsel. Makanya stay tune terus di Radio Sumsel, maju untuk semua. Aerosmith, I don't wanna miss a thing.